Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari akuntansi 7, shift 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu mengenai pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research GAP, atau fenomena yang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian, economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Dewi dan Wirasedana 2017. Corporate social performance penting untuk mencerminkan kondisi perusahaan yang baik di hadapan investor. Strategi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sistem blockchain dapat menambah kepercayaan investor. Pentingnya corporate sustainability mengenai tingkat transparansi yang baik dalam perusahaan. Research GAP. Corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance. Wibison, Darmaji, dan Sutanto 2014. B. Strategi bisnis terbukti berpengaruh terhadap economic performance. Puspita 2018. C. Hasil penelitian Feuger 2018 berharap ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi kepercayaan yang masih lemah. D. Corporate sustainability tidak memiliki hubungan signifikan terhadap economic performance. Sejati dan Prastiwi 2015. Fenomena masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi hingga single market dan production base Usman 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Della Sari 2018. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang baik untuk dapat bersaing. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit, sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Research GAP dalam penelitian tidak dijelaskan secara eksplisit, sebaiknya didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel-artikel dalam penelitian yaitu economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama dan ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Dewi dan Wirasedana 2017. Corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman. Wirawan 2016. Yang ketiga, strategi perusahaan diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Sule dan Saifullah 2017. Yang keempat, blockchain digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada dalam perusahaan. Wijaya dan Darmawan 2017. Yang kelima, corporate sustainability adalah aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan tetap menjaga dan mempertahankan SDA dan SDM untuk masa depan.
Kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kebaruan atau novelty dalam penelitian. Pembaruan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain dengan DBMS atau database management system. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Kritik. Penelitian telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Research question atau perumusan masalah yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritik. Peneliti tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail, sehingga menyulitkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Apakah kontribusi penelitian ini? Kontribusi penelitian A. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Yang B. Memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritik. Peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan dalam penelitian. 1. Stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Donaldson dan David, 1991. Yang kedua, stakeholders theory. Stakeholders teori mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut. Degan, 2004.
Yang ketiga, positive accounting theory. Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta pengetahuan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Kritik, tidak ada kritik. Peneliti telah menjelaskan 3 grand teori dan memaparkan dengan keterkaitannya dengan variabel dalam penelitian. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitannya grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilaksanakan. 1. Stewardship theory. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan secara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Yang kedua, stakeholders theory. 1. Hubungan dengan corporate sustainability terletak pada informasi perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, hubungan dengan corporate social performance terletak pada informasi non-keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. 3. Positive accounting theory. 1. Hubungan dengan economic performance terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman akuntansi. Yang kedua, hubungan dengan bisnis strategi terletak pada pemilihan strategi bisnis yang baik. Yang ketiga, hubungan dengan blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga data atau informasi agar meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Kritik, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel penelitian secara eksplisit. Buatlah gambar kerangka konseptual. Kerangka konseptual, corporate social performance sebagai X1 berhubungan dengan terhadap economic performance sebagai Y. Bisnis strategi X2 berpengaruh terhadap economic performance sebagai Y. Blockchain X3 berpengaruh terhadap economic performance. Corporate sustainability X4 berpengaruh terhadap economic performance. Kritik, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya, peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis penelitian H1, corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. H2, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3, blockchain berpengaruh terhadap economic performance. H4, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan tentang hipotesis dalam penelitian ini. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operational variable dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan: A. Rancangan penelitian, analisis regresi data panel. Kritisi, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. 1. Variable dependent, economic performance,
Rumusnya ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dibagi P0 dikurang MERT. Yang kedua, variabel independen. 1. Corporate Social Performance CSP sama dengan CSRD dibagi LN Net Profit. Yang kedua, bisnis strategi. 1. R&D Intense sama dengan R&D Expense dibagi Sales. 2. Sales Effort sama dengan Selling General and Admin Expense dibagi Sales. Yang ketiga, Employee Incentive sama dengan Number of Employees dibagi Sales. Keempat, Capital Intensity sama dengan Property, Plant, and Equipment dibagi Total Asset. Yang kelima, Employee Fluctuation sama dengan Employee T dikurang Employee T dikurang 1 dibagi Employee T dikurang 1. Yang keenam, Sales Growth sama dengan Sales T dikurang Sales T dikurang 1 dibagi Sales dikurang 1. Yang ketiga, Blockchain Disclosure Level sama dengan jumlah skor dipenuhi dibagi jumlah skor minimum. 4. Corporate Sustainability. 1. Dimensi ekonomi, yaitu rumusnya V disama dengan alpha E ditambah beta E dikali capex. Yang kedua, dimensi lingkungan, V sama dengan alpha 1 ditambah beta 1 dikali EC. Yang ketiga, dimensi sosial, rumusnya yaitu V sama dengan alpha S ditambah beta S dikali SC. Kritik. Tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel yang digunakan. C. Teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2014-2018. Kritik. Peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Yang D. Unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terpilih 17 perusahaan sebagai sampel dari 85 perusahaan. Periode penelitian mencakup 5 tahun. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Yang E. Jenis data. Peneliti ini menggunakan metode dokumentasi berupa data atau laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan jenis datanya. F. Uji kelayakan model. Analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, uji Chow, uji Osman, uji Lagrange multiplier, dan uji klasik berupa uji multikolineritas, uji heteroskedisitas, dan uji hipotesis uji F, dan koefisien determinasi. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. G. Metode analisis data. Uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan metode analisis data. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan
Untuk pengujian hipotesis penelitian, persamaan regresi penelitian yaitu YIT sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah beta 4 X4 IT ditambah bla 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 ditambah beta n X n IT ditambah epsilon IT. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya dengan baik. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Hasil penelitian. A. Statistik deskriptif. 1. Rata-rata nilai SCP selama periode pengamatan 2014-2018 yaitu 18,7757. Kedua, rata-rata nilai CSP selama periode pengamatan 2014-2018 yaitu 0,0168. Yang ketiga, rata-rata nilai BS selama periode pengamatan 2014-2018 yaitu 17,1529. Yang keempat, rata-rata nilai BC selama periode pengamatan 2014-2018 yaitu 17,1529. Yang kelima, rata-rata nilai CS selama periode pengamatan 2014-2018 yaitu 97,2015. B. Hasil uji kelayakan model. Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 46,66620 sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF buka kurung K min 1 sama dengan 4 dan DF2 N min K sama dengan 80 didapat nilai F tabel sebesar 2,49. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probe F statistik 0,000000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu CSP, BS, BC, dan CS secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap EP, berarti model layak digunakan. C. Hasil uji hipotesis. Dari tabel bisa dilihat bahwa dari keempat variabel yaitu CSP, BS, BC, dan CS hanya variabel BS saja yang memiliki pengaruh terhadap EP. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? A. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil 5 dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik CSP min 0,16064 lebih kecil dari T tabel 1,99006. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini ditolak. 2. Variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BS 2,322063 lebih besar dari T tabel 1,99006. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini diterima. Ketiga, variabel blockchain.
Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik BC min 1,341248 lebih kecil dari T-tabel 1,99006. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak. Ketiga, corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan faktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik CS min 0,453057 lebih kecil dari T-tabel 1,99006. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini ditolak. B. Keterbatasan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Variabel dependen, yaitu economic performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Yang C, implikasi. 1. Bagi perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan, karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban perusahaan publik untuk mempublikasikan. Yang kedua, bagi investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain, seperti halnya laporan arus kas. Apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik untuk satu peneliti selanjutnya. A. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas periode penelitian menjadi 6 tahun atau lebih. Yang B. Penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Yang C. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Yang D. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel. Kritisi. Tidak ada kritik dalam poin ini. Karena peneliti sudah menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi secara eksplisit hasil olah data dari penelitian pada bagian kesimpulan. Thank you for watching. Semoga apa yang saya bahas kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe channel aku. Semoga bisa berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.